Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fadia Ahmad dengan NIM 18130043 akan memberikan materi mata kuliah dari ekonomi Islam. Yang pertama ialah karakteristik ekonomi Islam, yang kedua perbandingannya ekonomi Islam dengan kapitalis dan sosialis. Sebelum kita ke materi yang pertama, kita tahu dulu apa sih ekonomi Islam itu, apa sih pengertiannya? Ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang berlandaskan dengan syariat-syariat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, kita ke materi yang pertama. Karakter ekonomi Islam. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya nih, di perbankan syariah ada keuntungan untuk bank itu sendiri maupun untuk nasabahnya. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif, sesuai dengan ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya apa yang telah dilakukan nanti di akhirat. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Artinya, bahwa kepemilikan dana, harta, dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah. Sehingga dalam menjalankan perekonomian, harus sesuai dengan ajaran yang ada dalam agama. Karakteristik ekonomi Islam berikutnya. Nomor 5, terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan ekonomi yang ada dalam sistem ekonomi Islam atau syariah harus didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. Yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik belaka, namun diarahkan juga untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin dalam hidup. Nah, untuk mendapatkan ketenangan batin tersebut, kita harus berdasarkan pada akidah, syariah, dan moral seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Yang terakhir, melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Biasanya kita menyebutnya dengan bunga. Materi yang kedua, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Semua penjelasannya ya. Perbandingan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Dari segi kebebasan, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya nih, usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain atau perbudakan. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan juga diiringi dengan nilai-nilai syariat. Kapitalis. Dari segi kebebasan, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Kalau dari sistem ekonomi sosialis, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakatnya. Perbandingan yang kedua, hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada suatu kelompok masyarakat. Misalnya, dalam agama Islam ada kewajiban mengeluarkan zakat.
Dari kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Sedangkan sosialis, individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini, tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Perbandingan yang ketiga, dari derajat kesetaraan sosial, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Sedangkan kapitalis, persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri mereka sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain semata-mata untuk memenuhi kepentingannya tersebut. Sedangkan sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Perbandingan berikutnya, dari segi jaminan sosial, dalam ekonomi Islam, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara juga dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis tidak mempunyai jaminan sosial karena semua kegiatan ekonominya dilaksanakan dan diselenggarakan oleh individu sendiri. Untuk sosialis, setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Di samping itu, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya juga. Perbandingan berikutnya, distribusi atau konsentrasi kekayaan. Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, yaitu orang kaya. Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat, atau bisa juga di hari lain seperti infak atau sedekah. Untuk kapitalis, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok orang tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Sedangkan di sosialis, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara atau masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, tanggung jawab pemanfaatan. Dalam sistem ekonomi Islam, pertanggungjawaban ialah kepada diri sendiri, publik, dan Allah di dunia dan di akhirat kelak. Untuk kapitalis, pertanggungjawaban kepada diri sendiri. Untuk sosialis, pertanggungjawaban kepada publik, karena semua sektor ekonomi dikuasai oleh negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.